Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lakum timbayun dalam sama-sama menjadikan puja segala puji kepada Allah Rabbul Izzati. Rena alhamdulillah dina isa'a dina subuh kurang masih diberi nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah dengan nikmat sehat, nikmat sempat itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ya alhamdulillah kita di bulan Syawal ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ibadah-ibadah dan puasa kita yang dilaksanakan pada bulan Ramadan kemarin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah berupa umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibullah Nabiullah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sekalian, kepada sekalian, seperti biasa saja dimulai kajian mengarukan istighfar 100 bulan di kawasan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa abduka fastaghfirtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa huwa laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita ini takut lupa dan mumpung masih di dalam suasana Idul Fitri bulan Syawal, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini derajatnya derajat yang sahih. Kalau sahih itu sudah pasti, gitu ya. Ini derajatnya derajat sahih, yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka itu seperti dia berpuasa yaum dahr, artinya sepanjang tahun. Jadi 6 hari berpuasa di bulan Syawal ini pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi kalau setahun 365 hari, itu diibaratkan 6 hari puasa pada bulan ini sama dengan 365 hari begitu kira-kira. Sehingga sayang untuk dilewatkan Bapak Ibu semua, gitu ya. Dan bahkan para ulama mengatakan bagusnya itu puasanya ketika pas sudah lebaran tanggal 1, besoknya langsung berpuasa, gitu ya. Puasa 1 sampai 6 hari. Tetapi kalau umpamanya kita sayang dengan makanan, itu sama. Yang penting pada bulan Syawal 6 hari. Jadi umpamanya selama 6 hari kemarin apa repot, 6 hari kemarin ada yang pergi kemana. Jadi susah jadi harus makan. Mumpung sekarang masih Syawal, bisa kita melaksanakan saum Syawal 6 hari boleh. Tidak usah berulang, yang penting pada bulan Syawal 6 hari. Saya melewatkan, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan satu lagi ini supaya kita juga, gitu ya. Ada juga di bulan Syawal ini ada sebagian di antara kita, bahkan kita pun melaksanakan ada yang namanya sholat tarawih, gitu ya. Apa itu sholat tarawih? Ternyata Bapak Ibu semuanya, hadis ini, keterangan ini ada dalam sebuah kitab, dan hanya di satu kitab itu ada. Kitab apa? Yaitu kitab Al-Bunyah. Kitab apa itu? Kitab Al-Bunyah. Kitab Al-Bunyah adalah kitab karangan yang disusun oleh Sultanul Auliya. Siapa lagi kalau bukan yang sering kita berwasilah dengan namanya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi sholat tarawih itu adanya di kitab Al-Bunyah, kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga Bapak Ibu semuanya, di antara kita ada yang melakukan itu, lakukan. Kenapa? Karena itu levelnya berbeda. Berbeda dengan yang kemarin saya katakan. Ada sholat di bulan Rajab, namanya sholat Rawi. Kemudian di bulan Syaban atau Ramadan itu ada sholat yang namanya nisfu Syaban. Kemudian di Ramadan ada yang namanya sholat Lailatul Qadar. Kalau yang itu semua ada yang di kitab Nurul Nasihin, gitu ya. Kalau di kitab Nurul Nasihin, nah ini itu kitab di bagian bawah, sedangkan Bunyah itu levelnya agak tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sholat Ramadan, sholat nisfu Syaban, sholat Lailatul Qadar, saya tidak melakukan, gitu ya. Kalau yang tahu karena levelnya ada di kitab Bunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kadang-kadang saya melakukan.
tapi tidak selalu. Tidak selalu. Tetapi Bapak Ibu semuanya ini perlu diluruskan. Jangan sampai mengatakan, oh ini gara-gara Ustaz Al-Quran tidak ada sholat dari Ramadan, tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Tidak seperti itu. Kalaupun mau melakukan boleh, karena ada kitabnya, gitu ya. Tetapi khusus untuk saya tidak lakukan. Tetapi Bapak Ibu semuanya jangan heran apabila seperti itu. Saya sama istri itu berbeda. Istri saya melakukan salat nisfu Sya'ban, bukan salat Lailatul Qadar, melakukan. Saya tidak. Tapi tidak masalah perbedaan di antara keluarga, tidak masalah. Yang penting saya dengan istri ada berbaca aman. Kalau kita aman, yang penting itu tidak bermasalah. Nah, Bapak Ibu kalau memasuk tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu namanya sholat takok, gitu ya. Yang kata boleh apa karena itu ada dalam kitab Al-Bunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu rasanya jika sebagian dari kita ada yang melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan coba membuka sebuah kitab. Kitab ini bernama Kitab Al-Majalis Al-Sahihah. Kitab apa ini? Fiqh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah penjelasan atau syarah dari kitab Arba'in karena Al-Imam An-Nawawi, gitu ya. Apa itu Arba'in? Arba'in itu dalam bahasa kita ini 40. Apa itu 40 gitu? Nah, kita koreksi ke dalam diri kita. Kalau ulama-ulama terdahulu hafal hadis itu ribuan hadis, bahkan lebih dari 300.000 hadis, itu gelarnya adalah Hujjatul Islam yang kemudian disandang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di bawahnya itu ada hafiz, gitu ya, hafal 100.000 hadis, gitu ya. Ulama-ulama terdahulu hafalnya ribuan hadis. Kita berapa ribu, berapa ratus, gitu ya. Oleh karena minimal arba'in, minimal 40, gitu. 40 hadis yang mana? Yang sering dan khawatir disebutkan. Inilah yang ada dalam kitab An-Nawawi. Hadis arba'in, hadis 40 gitu maksudnya. Jadi 40 hadis yang kita akan bahas satu persatu, gitu ya, supaya minimal 40 hadis. Ketang ribuan 40 atau 9 ulama-ulama. Nah, hadis arba'in ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Siapa beliau? Imam An-Nawawi itu beliau adalah ulama besar, ulama besar. Karena saking cintanya dengan ilmu, Bapak Ibu, saking sibuknya dengan ilmu, nikmatnya beribadah dengan ilmu, sehingga beliau memutuskan untuk tidak menikah. Selama hidupnya Imam An-Nawawi tidak menikah. Apakah boleh seperti itu? Boleh, dengan catatan beliau sudah dalam hidupnya itu belajar terus untuk ilmu, malam untuk beribadah, udah nikmat dengan itu. Jadi kalau menikah takutnya mengganggu ibadah, itu boleh, tapi tidak termasuk kita. Segalanya, oh saya tidak akan menikah, takut ibadah saya terganggu, bohong. Saya bohong,
sangat bagus. Seperti itu, gitu ya. Nah, Imam An-Nawawi selama hidupnya beliau memuja atau tidak memuja. Kenapa? Karena sudah nikmat dengan canggih, gitu. Orang ada sama gitu nih. Walau tersorak ingat kan gitu, wah sangat sempurna, sangat sempurna. Nah, itulah Imam An-Nawawi. Kemudian kitabnya disyarah oleh Syekh Imam Al-Allamah Abdul Wahab Sayyidina Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Al-Jazi. Beliau mensyarah kitab dengan nama kitab Al-Majalis Saniyah. Ini kitabnya kecil Pak, kecil, tapi ini berapa? 140 halaman, ya, 140 halaman dari 40 hadis bisa 140 halaman. Sehari sekali pembukaan satu halaman saja, 140 minggu, kira-kira berapa? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, kita beri Fatihah dulu untuk Imam An-Nawawi, kemudian Imam Anim An-Nawawi Sayyidina Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Al-Jazi, Wallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi umurihi fid darain. Lahum bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi halaman awal mukadimahnya, kita bahas supaya lebih barokah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ala kulli nafs bima kasabatir rahim ala kulli jawab. Segala puji bagi Allah yang mengetahui setiap jiwa manusia, yang melihat akan semua badan dan mengawasi semua suara yang ada di dalam kalbu manusia. Dari kata hati manusia, Allah SWT. Dan beliau idza hajabat satil hasisa, dan Allah yang menghukum semua gerakan apabila badan kita bergerak. Allahun Zat yang ilmunya tidak terbatas di langit ataupun di bumi, yang bergerak ataupun yang diam, yang mengetahui benih kecil dan kulit yang tipis dari tumbuhan. Allah tahu itu semua. Allah mengetahui itu semua, gerakan sedikit pun apapun itu, aliran darah kita, Allah tahu. Dan Allah lah yang melakukan begitu. Sehingga di depan itu kata-katanya adalah Alhamdulillah. Saya sering mengatakan, takut kita lupa, Alhamdulillah itu maknanya luar biasa. Alhamdulillah maknanya kalau kita memahami dengan benar, membaca Alhamdulillah saja sudah bergetar hati kita. Kenapa? Karena di dalam hadis pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdul zikri la ilaha illallah
yang paling utama, yang paling afdal dalam berzikir itu adalah la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Kemudian hadisnya dilanjutkan oleh Nabi, afdal doa, yang paling afdal utama berdoa adalah alhamdulillah. Jadi yang paling afdal dalam berdoa itu alhamdulillah. Ya, ini jarang bicara. Ini hadisnya sahih, gitu ya. Bahwa zikir yang paling utama adalah doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu doa yang paling utama? Saya sering mengatakan bahwa alhamdulillah ini akar-akarnya adalah hamida, begitu ya. Hamida, hamada yang adalah hamda, bahwa hamidun wadaka mahmudun. Itu kalau dalam sulasi. Kalau umpamanya dalam sulasi beda lagi, fa'ala fa'al tafdila. Jadi segapnya adalah hamada yuhamidu tahmidan, bahwa hamidun wadaka muhammadun. Jadi alhamdulillah itu sebetulnya ketika kita membacakan alhamdulillah, sebetulnya kita sedang berterima kasih, berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeda ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu sebetulnya kita koneksi dengan pusat alam raya alam semesta ini, gitu ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ditambah kebelakangnya alhamdulillahi rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Alamin itu dari alam. Alamin itu adalah jamaknya dari alam. Alamin, alam semesta. Alam apa itu? Apa itu alam? Alam itu adalah bahwa segala sesuatu yang bukan Allah itu alam. Ini manusia alam, selain Allah itu alam, gitu ya. Yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Kita jangan memikirkan terlalu jauh alam semesta. Diri kita pikirkan diri kita. Ini ketika seperti ini ada, kalau Bapak Ibu belajar biologi itu, kalau dilihat itu ketahuan per menit itu ada sel-sel yang mati di dalam tubuh kita, tetapi di satu sisi ada sel-sel yang hidup dalam tubuh kita. Jadi per detik Allah itu tanda petik sibuk manusia, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, sehingga disunahkan bagi kita setelah selesai sholat mengatakan alladzi yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Suka ada kita membaca itu, gitu ya. Itu sunahnya, karena setiap detik Allah itu ada yang menumbuhkan, seperti rambut ini ditumbuhkan oleh Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan rambut, jauh-jauh hanya, gitu ya. Kemudian di hidung juga ada rambut bulunya. Allah yang menumbuhkannya, tapi Allah menumbuhkannya tidak sampai panjang. Coba kalau sampai panjang, lucu. Itulah Allah yang menguruskan. Sehingga kita membaca alhamdulillah, kita berpikir, kita langsung mengatakan diri Allah sedang mengurus kita. Itu alhamdulillah. Baru alhamdulillah sudah bergetar. Baik, gitu ya. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Nabi, doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Sehingga orang kita, bahkan kalau kita berdoa biasanya diawali dengan alhamdulillah. Jangan langsung Allahumma ya Allah minta jangan tapi awali dulu dengan alhamdulillah. Makanya sudah alhamdulillah, alhamdulillah,
afdol ya alhamdulillah itu dalam berdoa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan tadi sampai dengan Allah mengetahui kulit dari tumbuhan yang sangat tinggi. Allah mengetahui dari benih yang sangat kecil. Lalu sampai sana. Kemudian Allah pun yang menganugerahkan kepada ahli-ahli ibadah dan menerima taat mereka. Gitu. Dan Allah pun yang memaafkan dari setiap maksiat yang dilakukan. Luar biasa. Allah menerima taat dan Allah memaafkan maksiat. Inilah yang membedakan. Allah itu menutup aib kita. Jadi sampai sekarang kita itu dianggap baik oleh manusia karena Allah menutup aib kita. Kalau orang kita dibuka saja aibnya hancur selesai. Gitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu ini berpesan jika ada yang mengatakan kita harus jujur dan sebagainya, Allah itu sudah menutup aib kita. Jangan kita mengubah aib orang lain. Punten, bapaknya dulu sering hukum, bapaknya punten dulu sering dulu jangan dulu. Kemudian biasa saya menggoda kita, bapaknya aku jujur, kamu jujur. Jadi diomongin kepada teman-teman semuanya. Allah sudah menutup yang namanya aib kita, jangan dibuka. Ada yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana kalau istri kan harus jujur gimana? Apa diibaratkan begini, makanya begini. Kita punya TV-nya bagus, melihat TV bagus. Lagi bagus-bagusnya ini TV di bawah PL, di bawah televisi, mau dibenerin. Kira-kira kemungkinannya apa? Dua kemungkinannya. Yang satu tetap bagus, bukan ini bagus, tetap bagus. Yang kedua jadi hancur. Kemungkinan dua. Sehingga ketika kita lagi dengan istri lagi harmonis atau berbeda, jangan contoh pokoknya lagi jalan sama istri. Terus ada perempuan berhijab tinggi, jujur istri, wahai istriku, sebenarnya dulu itu saya idaman itu adalah wanita yang tinggi kayak gitu, tapi rambutnya pendek gitu. Itu karena dulu itu saya dulu karena dulu saya kira-kira bakal baik, bakal kacau. Jadi begitu. Jadi kalau sesuatu yang dulu pernah kita sudah, itu adalah Allah sedang menentukan kita. Tinggal kita bagaimana memperbaiki diri, beristighfar, semoga Allah menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Allah sudah menutup jalan kita, gitu ya. Ini problemnya zaman sekarang. Kita juga kalau di medsos ada apa, lebih enak komentari orang lain, komentari itu aib orang. Allah saja menutup, jangan dilakukan. Apalagi di antara tetangga, di antara kita semua harus saling menutup, begitu ya. Karena dengan menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib. Amin ya Allah. Nah itu ini Allah Maha menerima segala taat dan Allah Maha mengampuni segala maksiat kita. Sehingga saya itu berbicara ini seperti apa? Awal-awal buka aibnya sudah selesai. Mungkin tidak ada yang berdatang. Allah menutup aib sama bapak-bapak
dekat dari leher Tuhan kita. Kalau leher kata di mana Allah? Jawabannya adalah Allah lebih dekat dari Tuhan di leher kita, lebih dekat. Ini kan Allah lebih dekat dengan kita. Ini maknanya dalam. Kalau diterangin ini masuknya ke bab ilmu sains. Intinya kalau yang ditanya Allah dekat, anak koni kata Allah itu dekat. Selanjutnya, wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Dia Maha mengetahui, Maha menyaksikan segala sesuatu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad itu adalah hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung wa ba'du gitu ya. Amma ba'du, setelah kita mulai dengan awal muqaddimah, di sini dikatakan fa'in ahsanal hadis kita Allah, bahwa yang paling baik perkataan atau kalam itu adalah kitab Allah, kitab Allah. Wa khairul huda, dan yang paling baik petunjuk itu huda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu adalah yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan yang paling jelek urusan, yang paling jelek urusan muhaddatsah, sesuatu yang baru itu paling jelek. Wa kullu muhdatsah, dan setiap yang baru itu bid'ah, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap yang bid'ah dolalah, itu dolalah, tersesat. Wa kullu dolalatin, dan setiap yang tersesat itu fitnah, di neraka. Nah, ini yang jadi dalil semua. Wa kullu muhdatsah, jadi wasyarrul umur muhdatsah, wa kullu muhdatsah bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin fitnah. Jadi yang paling jelek itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Sesuatu yang segala sesuatu yang bid'ah itu dolalah. Sesuatu yang dolalah itu fitnah, dolalah. Nah, ini perlu dikaji, tidak semua, gitu ya. Berarti begini. Sekarang bahasa bahasa Indonesia. Jangan lagi pakai Indonesia. Kalau sebenarnya pakai ini semua, gitu. Berarti bahasa Indonesia sesuatu yang baru. Kalau bahasa ini sesuatu yang baru, itu bid'ah. Oh, pakai bahasa Indonesia bid'ah. Segala yang bid'ah itu adalah sesat, yang sesat di neraka. Berarti menggunakan bahasa Indonesia tidak sedap. Ya, kalau ini dibuat ulang-ulang gitu ya. Nah, ini perlu disampaikan karena nanti yang dikaji bakal selalu begitu gitu ya. Ini dasarnya harus selalu. Jadi begini, Bapak Ibu semua, ini saya sering ulang-ulang. Karena ini adalah dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahih, ini sahih. Ya, tidak ada yang bisa membantah, ini sahih, ada dalam Bukhari. Nabi bersabda ini, ikutlah sunnahku, kata Nabi, wa sunnata khulafaur rasyidin, dan sunnahnya khalifah-khalifah yang bijaksana. Kata Nabi itu, ikut sunnahku dan ikut sunnah khalifah-khalifah
wafat, setelah Nabi wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal diganti dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini contoh kecil saja bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu yang menentukan tarawih 20 rakaat. Gitu ya. Punten sebagai bawahan itu seperti ini. Jadi kata Nabi, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Termasuk salah satunya adalah Umar bin Khattab. Itu adalah khulafaur rasyidin yang menentukan tarawih. Jadi kita tidak bisa. Kemudian Umar bin Khattab wafat diganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Pada Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengumpulkan Al-Quran di rumah. Tetapi ketika kita belum ada sakalnya, masih dulu, masih dulu. Ketika Sayyidina Utsman wafat diganti dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliaulah yang memberikan syafaat. Jabal JR, PS, Doma, Aswaten, Fathatain, yang alhamdulillah kita bisa baca begitu. Jadi kita ikut ke khulafaur rasyidin itu sebetulnya kita ikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kepada kita ikut kepada sahabat begitu. Nah, maksudnya adalah sahabat pun demikian. Secara sir bisa dikatakan ini, ikutlah aku dan ikutlah peninggalku, yaitu kami. Gitu. Jadi sahabat wafat ada tabi'in. Tabi'in pun sama. Ikutlah aku, ikutlah sepeninggalku, yaitu tabi'in. Tabi'in pun sama. Ikutlah aku dan ikutlah salafus soleh. Gitu. Yaitu generasi terbaik terus begitu, yang salafus soleh terus, yaitulah para ulama, para wali terus ke bawah begitu. Inilah yang dimaksud itu. Tidak serta-merta segala sesuatu yang baru itu bid'ah dan dolalah. Sehingga Bapak Ibu semuanya, para ulama katakan ini, sesuatu yang baru, ini catatan pentingnya, sesuatu yang baru, asalkan yang baru itu mendekatkan diri kepada Allah dan ada hadis umumnya, maka itu tidak termasuk bid'ah. Sekali lagi ini catatan pentingnya, sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang baru ini syaratnya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Dua, ada hadis umumnya, maka sesuatu yang baru ini tidak termasuk bid'ah. Berarti kalau bukan apa? Sunnah. Tetapi kalau disebut sunnah terlalu maksa, para ulama kategorikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau dolalah gitu. Maka sesuatu yang baru ini tidak disebut sunnah, tapi bid'ah hasanah. Karena tidak terlalu memaksakan karena semuanya itu maksudnya. Sehingga punten ada yang bertanya tadi malam pun biasa ini ada yang bertanya, masa pas malam Jumat itu baca Yasin atau surat Al-Kahfi? Ada yang bertanya, ya bakal Al-Kahfi atau surat Yasin? Ya terserah ya, sama Quran intinya ini, ketika kita malam Jumat membaca Yasin, gitu ya. Kemudian ada hadisnya Iqra'u Yasin, ada yang mengatakan Ustaz itu mendoki, taruhlah itu doki, udah ada yang pakai, gitu ya. Pakailah
yang umum. Apa hadis umum? Hadis umumnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu sahih dalam muttafaq alaih. Bacalah Quran, karena Quran itu nanti akan menjadi syafaat kepada yang membacanya di yaumul qiyamah. Itu hadis umumnya. Kita malam Jumat baca Yasin. Pertanyaannya, Yasin bagian dari keluarga, bagian dari keluarga yang kita selesai. Itu hasan, gitu ya. Nah itu hal-hal yang sering disebutkan di dalam teman-teman kita, teman-teman kita awal kita sebelah itu bid'ah adalah bid'ah. Karena Ustaz tidak mau berpikir dari awal, gitu ya, tidak mau tahu gitu. Jadi maksudnya itu bid'ah ada dalam Nabi, udah lewat. Kalau kayak gitu ya kita dalam hati kita itu dengki terus-terusan. Pas melihat orang neraka, terus dalam hati itu karena doa gitu. Nah, untuk Nahdlatul Ulama, untuk Nahdliyin Ahli Sunnah wal Jamaah, sesuatu yang baru itu belum tentu dolar apa, karena sesuatu yang baru asal mendekatkan diri kepada Allah dan ada hadis umumnya, itu bukan bid'ah dolar, tapi maksudnya bid'ah hasanah. Karena satu bukan malam Jumat lakukan Yasin tidak apa, mau al-tahfi boleh, al-tahfi tidak apa, gitu ya. Kenapa Yasin? Karena waktunya pas, gitu kan? Waktunya pas, cuma 10-15 menit. Al-tahfi boleh setengah jam, boleh tidak apa, gitu ya. Tapi yang pas itu ya, gitu. Waktunya pas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas tadi sama nah, hadis pertama ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amirul Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs. Abi Hafs itu adalah ayahnya Hafs. Siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal, sesungguhnya setiap amal-amal itu binniyat, ada niatnya, tergantung niat. Seperti apa? Nanti kita bahas di lain kesempatan, gitu ya. Ini hadis pertama yang akan kita bahas, innamal a'malu binniyat. Hafalkan dan sudah hafal innamal a'malu binniyat. Tapi dalamnya seperti apa? Ternyata ada 1, 2, 3, 4 halaman. Kenapa aku bimbingan itu 4 halaman? Kita bisa bahas di waktu dan kesempatan yang lain. Aku tentang tersebut cepat dan sedikit baik. Jasa dan ditutup seperti biasa dengan zikir hasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Allah
أعمالنا وأشهد وتدل يوم القيامة على رؤوسنا وسجل بها موازين حسناتنا وتب بركاتها علينا تقبل منا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عاملون وهذا بيننا وبين هذا خلق ديننا إلى جواره الكريم ما لا تنقطع عليه إلى نبينا وسيدنا وشهداء وصالحين أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما لم منه وما لا أعلم وبنا من شر كله عاجله وآجله ما لم منه وما لا أعلم اللهم إنا نسألك من أسمائك الحسنى وبصفاتك الأعلى في القرآن الكريم وبجاهك وقضى محمد صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة أسر مقاصدنا maka akan ke hajat masing-masing. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu Quran wa Fatihah. Berikan segala sesuatu yang baik, Allah